Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, selamat sore. Selamat bertemu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin berbicara mengenai mengecap kebaikan Tuhan. Yang saya dapat dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 9 sampai 11. Saya bacakan buat saudara. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hei orang-orangnya yang kudus, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Haleluya. Di dalam ayatnya yang ke-9, pemazmur yaitu Daud sendiri, dia menuliskan pengalamannya dengan Tuhan. Pertama dia katakan, kecaplah. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata ta'am atau tawam, yang berarti kita bisa mengecap makanan, kita bisa mengecap minuman. Jadi Tuhan itu bisa kita rasakan sama seperti kita mengecap makanan dan minuman. Contoh, rasa manis. Semua orang tahu itu rasa manis. Tetapi manisnya gula lain dengan manisnya apel. Manisnya apel lain dengan manisnya durian. Manisnya durian lain dengan manisnya manggis. Lain juga dengan manisnya mangga. Lain juga dengan manisnya duku. Lain juga dengan manisnya nanas. Semua buah kita sebut manis, tapi rasanya berbeda-beda. Demikian juga kita mengecap Tuhan. Tuhan punya kebaikan kalau kita kecap berbeda dengan kebaikan manusia. Berbeda dengan kebaikan dunia. Berbeda dengan kebaikan teman. Berbeda dengan kebaikan orang tua. Sungguh sangat berbeda. Itu sebabnya Daud berkata, kecap. Bukan hanya dia sebagai makanan, tetapi dia juga sebagai minuman. Dalam Yohanes pasal 6, Yesus berkata, akulah roti hidup. Di lain ayat berkata, akulah air hidup. Barang siapa yang makan dan minum, dia tidak akan lapar dan haus sampai kepada hidup yang kekal. Jadi Yesus juga diumpamakan sebagai air yang hidup. Kita dianggap oleh pemazmur pasal 1 ayat 3 sebagai pohon-pohon yang tumbuh di tepi air. Ya. Manusia lebih cepat meninggal kehausan daripada kelaparan. Itu sebabnya Daud berkata, kecaplah Tuhan itu, nikmatilah Dia, sama seperti kita menikmati makanan atau menikmati minuman. Ya. Hal inilah yang pertama yang kita pelajari, dan ada 5 hal. Yang pertama, kecaplah. Yang kedua, lihatlah. Tuhan juga sama seperti pemandangan. Tuhan juga sama seperti hasil lukisan. Kita katakan lukisan Van Gogh bagus, tetapi berbeda dengan keindahan lukisan dari Monet.
Berbeda dengan keindahan lukisan dari Gunawan. Berbeda dengan hasil lukisan dari pelukis-pelukis lain. Maka setiap orang yang menggambar, yang melukis, dia tidak boleh minder. Karena setiap orang mempunyai gayanya sendiri. Mempunyai pembawaan sendiri dalam menggambar. Itu sebabnya pemandangan yang satu berbeda dengan pemandangan yang lain. Dia bisa dikecap, tetapi dia bisa juga dilihat. Lihat kebaikan Tuhan. Janganlah kita hanya melihat masalah. Jangan kita hanya melihat kesulitan. Jangan kita hanya melihat kesukaran. Tapi lihatlah hal-hal yang baik dari Tuhan. Yang ketiga dikatakan, betapa baiknya Tuhan itu. Bahasa Ibraninya tov, yang artinya selamat. Ya, kalau selamat pagi, boker tov. Selamat malam, laila tov. Ada kata tovnya, ada kata selamatnya. Di sini dipakai kata betapa baiknya. Betapa baiknya. Kata betapa itu tidak terbandingkan baiknya itu. Jadi bahasa Indonesia hanya memakai kata betapa. Bahasa Inggris hanya memakai kata how. Ya, betapa baiknya. Kita bayangkan sendiri kebaikannya seperti apa. Ya. Kebaikannya seperti apa Tuhan itu. Berapa kali dia disakiti hatinya oleh orang Israel. Tetapi ketika orang Israel kembali kepada Tuhan, hati Tuhan berubah. Hati Tuhan berubah menjadi berbelas kasihan. Betapa baiknya itu. Betapa baiknya Tuhan itu kepada manusia. Umumnya kepada pengikut-pengikut yang percaya kepadanya pada khususnya. Lalu yang keempat, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Esher. Diberkatilah. Ya. Kata diberkati, saudara tidak berbuat apa-apa. Saudara diam. Saudara non-aktif. Saudara pasif. Tuhan yang memberkati saudara. Tuhan yang menolong saudara. Tuhan yang memberkati. Diberkatilah. Ya. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Orang yang membuat cover dari Tuhan. Berlindung. Saudara-saudara, dalam permainan catur ada yang ahli dalam menyerang, ada yang ahli dalam berlindung. Pertama-tama raja harus dilindungi dari serangan-serangan musuh. Dan kalau sudah kuat, barulah kita bisa menyerang. Firman Allah berkata, berbahagialah orang yang berlindung. Tidak jauh dari Cianjur, di dekat Subang, Purwakarta Subang, ada satu desa namanya Nyalindung, yang artinya berlindung. Bahasa Sunda Nyalindung. Pada waktu perang, pada waktu gerombolan, banyak rakyat berlindung di tempat itu karena tidak kelihatan oleh musuh. Tidak kelihatan oleh Belanda, tidak kelihatan oleh Jepang. Tempat yang tidak terlihat, ya, tempat yang aman, tempat rahasia. Maka sampai sekarang disebut daerah Nyalindung, artinya kita berlindung. Itu sebabnya saudara, Tuhan kita
adalah tempat kita berlindung. Sebab dikatakan berbahagia orang yang berlindung kepadanya. Ya. Mari kita berlindung kepada Tuhan. Ya, di dalam dunia ini tidak ada perlindungan. Baik berlindung terus dalam cintanya Allah. Baik berlindung terus dalam naungan Tuhan. Di sanalah kita mendapat sentosa. Kita dalam lindungan Allah yang heran. Berikutnya, saudara, kita melihat yang berikutnya, takutlah akan Tuhan. Yare, takutlah akan Tuhan, hei orang-orangnya yang kudus, kados. Takutlah akan Tuhan. Dulu tidak ada kata agama. Tetapi kata agama yang sekarang kita tahu dulu disebut takut akan Tuhan. Cornelius disebut takut akan Tuhan. Ayub disebut takut akan Tuhan. Pemazmur di sini juga berkata, berbahagialah orang yang takut akan Dia. Ya. Takutlah akan Tuhan, hai orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. 2 kali disebut takut akan Dia. Yang pertama untuk tubuh kita. Yang kedua untuk rohani kita. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1 kita harus suci di dalam jiwa dan suci di dalam tubuh. Di luar sesuai dengan yang di dalam. Kita takut kepada Tuhan. Takut berbuat jahat. Takut dengan rasa hormat kepada Tuhan. Banyak orang takut kepada Tuhan itu seperti takut ketahuan oleh manusia. Takut akan Tuhan itu ada pengawas atau tidak ada pengawas, itu bukan masalahnya. Yusuf di Mesir yang dijual sebagai budak di rumah Potifar oleh kakaknya sendiri, disertai oleh Tuhan sehingga dia diterima di keluarga Potifar. Mulai dari pekerjaan yang sederhana sampai dia memegang kunci keuangan, urusan-urusan Potifar. Potifar tidak usah berbuat apa-apa. Segala-galanya dipercayakan kepada Yusuf. Sehingga pada satu hari, dikatakan oleh firman Allah, Yusuf itu bukan saja elok parasnya, tetapi kelakuannya menarik sekali. Sehingga istri Potifar jatuh mata dan mengajak dia untuk berbuat dosa. Tetapi Yusuf menjawab, patutkah saya berdosa kepada Tuhan? Tidak ada orang lihat. Hanya dia dengan istri Potifar. Kamar sudah dikunci. Tapi Yusuf tahu dia takut akan Tuhan. Akhirnya dia difitnah, dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara pun, saudara-saudara, Tuhan beserta dengan Yusuf. Sehingga segala perbuatannya beruntung. Dan pada akhirnya dia dipanggil oleh Firaun untuk menerjemahkan mimpi yang Firaun impikan. Tidak ada satu orang kastim, tidak ada satu dukun, tidak ada satu orang pintar yang bisa menerangkan mimpi dari Firaun. Tetapi Yusuf dipanggil untuk menjabarkan mimpinya Firaun. Sebetulnya Firaun sudah lupa mimpinya, tetapi diingatkan oleh Yusuf.
Ada 7 bulir gandum yang gemuk dan ada 7 bulir gandum yang kurus. 7 bulir gandum yang kurus menelan yang gemuk. Ada 7 lembu yang tambun, ada 7 lembu yang kurus. 7 lembu yang kurus menelan 7 lembu yang tambun. Lalu diterjemahkanlah oleh Yusuf bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan. Dan setelah itu akan diikuti oleh 7 tahun kelaparan. Puaslah Firaun, lalu diangkatlah Yusuf. Bukan hanya menjadi menantu, tetapi dia diangkat menjadi orang kedua. Orang kedua di Mesir. Dan dia yang menguasai, dia beli semua gandum. Ini kehebatan orang yang takut akan Tuhan. Semua gandum di seluruh negeri dia beli. Dan ketika 7 tahun berakhir, 7 tahun kemudian ada kelaparan. Dan seluruh dunia membeli gandum dari Mesir. Sampai akhirnya keluarga Yusuf, Israel, dibawa ke Mesir dan tinggal di Goshen. Betapa hebatnya berkat Tuhan kepada orang yang takut akan Tuhan. Sebab itu pemazmur ini berkata, tak akan kekurangan orang yang takut akan Dia. Tak akan kekurangan masa, tidak akan kekurangan orang yang takut akan Dia. Saudara-saudara, jaminan firman Allah tidak akan kekurangan kalau kita takut akan Tuhan. Tidak akan ada ketakutan. Tidak akan ada rasa ingin membalas. Kalau kita mempunyai karakter takut akan Tuhan. Dan yang ke-5 berkata, singa-singa muda merana kelaparan. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan satupun yang baik. Tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan satupun yang baik. Orang yang mencari Tuhan dibandingkan dengan singa. Singa itu ada masanya dia mendapatkan makanan dengan mudah. Tapi ada masanya dia tidak bisa mendapatkan makanan karena sedang musim kering. Dan seluruh hutan menjadi kering. Dan kalau hutan kering, yang makan rumput pun tidak ada. Dan tidak sedikit singa-singa yang merana oleh karena kelaparan. Saya pernah melihat Animal Planet, bagaimana seekor singa akhirnya rubuh dan mati karena dia tidak dapat lagi mencapai air, tidak dapat lagi makan, tidak dapat mengejar lagi mangsa. Dibandingkanlah dengan orang-orang yang benar. Tak akan kekurangan. Singa-singa muda bisa kekurangan. Tetapi tidak akan kekurangan orang yang takut akan Tuhan. Orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan satupun yang baik. Yang baik, saudara. Tidak akan saudara kurang yang baik. Tuhan selalu memberi yang baik. Kita anggap di luar Tuhan ada yang bisa memberi yang lebih baik. Padahal kita tertipu oleh iblis. Tidak ada yang bisa sanggup memberi yang lebih baik daripada apa yang Tuhan berikan kepada kita.
Jangan hanya kita bisa menyanyi, Tuhan Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Apakah halangannya Tuhan memberkati saudara? Satu taman Eden sudah diberikan kepada Adam dan Hawa. Tapi mereka tertipu, dikiranya ada yang lebih baik daripada kejadian sama seperti Tuhan. Itulah tipuan iblis, tipuan dunia. Menyangka bahwa apa yang dilanggar adalah lebih baik daripada ketaatan. Kiranya saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Pada hari-hari ini kita sedang banyak masalah, wabah di mana-mana. Ini wabah bikinan manusia. Untuk mendapatkan pemerintahan global dengan mata uang, satu mata uang dunia nanti. Dan dia mulai kacaukan ekonomi. Sehingga semua orang akan menjerit dan akhirnya akan pinjam uang kepada mereka, dan disitulah nanti hanya satu mata uang di dunia. Sekarang saudara-saudara membeli apa-apa sudah tanpa orang dan tanpa uang. Kalau saudara membeli dengan satu kartu namanya OVO, saudara bukan hanya beli, saudara dapat potongan harga. Mulai ini didengung-dengungkan ya, oleh satu ikatan orang-orang kaya di dunia yang akan menguasai dunia ini. Sehingga nanti hanya ada satu pemerintahan dan seluruh mata uang dunia akan disatukan menjadi satu uang saja. Mulai dengan Eropa. Dulu macam-macam, sekarang hanya satu mata uang. Euro atau euro. Nanti akan ada satu mata uang di dunia. Dan saudara-saudara, saat itulah manusia tidak tahu harus berbuat apa. Tapi puji Tuhan, kita punya tempat berlindung, yaitu kita takut akan Tuhan. Kita percaya kepada Dia. Kita tenang di dalam Dia. Kita dipelihara, dijaga oleh Dia. Dan tidak ada seorang pun yang akan kecewa. Ya, diberkatilah orang-orang yang takut akan Tuhan. Sekianlah renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Izinkan saya berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang menjamin kami sekalian, orang yang takut akan Tuhan, tidak akan kekurangan satupun yang baik. Kami berdoa Tuhan, dengan wabah yang ada di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, banyak orang-orang yang tidak berdagang lagi. Banyak Tuhan, Grab motor tidak berjalan lagi, kurang pesanan. Tetapi Tuhan, kami punya Engkau yang berjanji, tidak akan kekurangan satu pun yang baik. Engkau adalah Tuhan yang lebih dari cukup. Engkau adalah Tuhan dari Tuhan yang berkelimpahan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Engkau datang untuk memberikan hidup, dan hidup itu berkelimpahan adanya. Berkatilah rakyat Indonesia, berkati presiden kami sampai perangkat desa yang terkecil, berkati semua rakyat Indonesia, tokonya, warungnya, ladangnya, sawahnya, perusahaannya, perniagaannya, bengkelnya, pabriknya, dimanapun mereka berada. Berkati mereka Tuhan. Terima kasih karena kami memiliki Engkau, Tuhan yang penuh dengan kelimpahan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat sore. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lain kesempatan.